Oke, langsung saja subscribe and like. Faktor yang mempengaruhi efektivitas metode penyuluhan. Efektivitas merupakan sesuatu yang dilakukan dengan hasil yang baik. Orientasi hasil dalam efektivitas ini menuju pada pencapaian yang sesuai dengan keinginan secara tepat dan sempurna. Metode penyuluhan merupakan cara menyampaikan materi penyuluhan pada pelaku utama dan pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumber daya lainnya sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapat, dan kesejahteraan serta meningkatkan kesadaran dalam melestarikan fungsi lingkungan hidup. Metode penyuluhan erat kaitannya dengan metode belajar orang dewasa atau biasa disebut dengan agrogogi, yaitu penyuluh yang menjalankan tugas utamanya sebagai pendidik, pengajar, dan pendorong selalu berhubungan dengan sasaran penyuluhan yang biasanya adalah para petani, peternak, dan nelayan, serta orang dewasa. Dalam pelaksanaan penyuluhan, pemahaman proses belajar pada orang dewasa serta prinsip-prinsip yang harus dipegang oleh seorang penyuluh dalam menjalankan tugasnya menjadi sangat penting peranannya, karena dapat membantu penyuluh dalam mencapai tujuan penyuluhan yang telah ditentukannya. Faktor-faktor yang berpengaruh dalam efektivitas metode penyuluhan pertama merupakan tingkat kemampuan seorang penyuluh, yaitu tingkat pengetahuan dan keterampilan penyuluh dalam memberikan informasi penyuluhan. Yang kedua, keadaan alat bantu penyuluhan, berupa ketersediaan alat bantu pada saat penyuluhan dilaksanakan. Ketiga, kesesuaian waktu dan tempat penyuluhan, yaitu kesesuaian dan ketepatan waktu pertemuan dan tempat pelaksanaannya. Keempat, materi penyuluhan, yaitu ketepatan dan kesesuaian materi penyuluhan dengan masalah yang dihadapi. Lalu kelima adalah kondisi dan tingkat adopsi sasaran. Dan keenam, kesesuaian dengan tujuan yang ingin dicapai, yaitu kejelasan dan kesesuaian tujuan penyuluhan dengan kepentingan-kepentingan sasaran. Sumber lain menyebutkan metode menjadi efektif dan efisien, maka harus memperhatikan keempat faktor. Yang pertama, dengan menggunakan bahasa yang sederhana. Dengan istilah-istilah teknis diterangkan dengan kalimat yang singkat dan jelas, menggunakan kata-kata sehari-hari yang mempunyai arti yang konkret. Bahasa samar dan prokem sebaiknya dihindari. Kedua, susunlah dan rangkaikan perbedaan pendapat dengan jelas. Gagasan harus disajikan dalam urutan logis dengan membedakan antara isu pokok dan sampingan. Penyampaian harus jelas dengan tema utama tetap ditonjolkan sehingga seluruh pesan dapat diulas kembali dengan mudah. Penataan dan penggunaan huruf yang cermat sangat membantu membedakan bagian-bagian penting dari pesan. Ketiga, nyatakanlah hal-hal pokok dengan singkat. Perbedaan pendapat dibatasi pada isu utama dan diarahkan pada tujuan yang telah ditentukan tanpa menggunakan kata-kata yang tidak perlu. Terakhir, jadikanlah tulisan menarik untuk dibaca. Gaya penulisan yang menarik seperti memberi inspirasi, menggetarkan, bersifat pribadi, dan cukup beragam untuk mempertahankan minat baca.